في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين إلى هذه الحاجة نويت التعليم والتعلم والتذكر والانتفاع والاستفادة على تمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan wa sadda mi'zaru wa ayqada ahlahu wa ahya al-lailah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan, kami takdimkan segenap dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terhormat, yang termulia, ta'ziman wa tahriman para asatidah, para ustadz, para imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, para orang tua kami, ayahanda, bunda, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang teristimewa untuk ananda putra maupun putri yang hari ini masih istiqamah ikut menjalankan kewajiban sebagaimana apa yang kita lakukan bersama. Pertama dan yang paling utama sebagai ungkapan rasa tasyakur bin ni'mah atas curahan THR yang Allah karuniakan kepada kita, yang kita sebut dengan taufik, hidayah, rahmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, yang tidak semua Allah kasih THR, tapi Allah berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan THR yang Allah karuniakan kepada kita ini senantiasa kita manfaatkan, kita jaga, dan kita banyak dengan mengisi nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 terakhir malam bulan suci Ramadan semakin berkualitas, meningkat, bertambah volume ibadah kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat ma'assalam kita haturkan dan kita limpahkan, kita hadiahkan serta kita sanjungkan kehadibaan beliau junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau, dengan mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, lalu kita istiqomahkan dalam kehidupan kita, yang kita harapkan kelak di yaumil qiyamah nanti insyaallah syafaatul udmah bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan oleh Allah, malaikat turun ketika di saat bulan suci Ramadan, dilepas pelaksanaan solat isya hingga hatta matla'il fajr. Mereka mengumumkan 3 urusan. Yang pertama al-min sa'il fa'u'tiyah. Kemudian yang kedua hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Kemudian yang ketiga hal min ta'ib fa'atubu ilaihi. Yang pertama, malaikat ini memberikan undang-undang kepada kita semua sebagai hambanya Allah, tamunya Allah di bulan suci Ramadan ini
Malaikat telah memproklamirkan informasi ini dari lepas Isya hingga terbitnya matahari pagi. Beliau mengatakan, al-min sa'il fa'u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepada Allah, pasti akan Allah kasih. Kemudian yang kedua, al-min mustaghfirin. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, mengakui kesalahan, kekhilafan, dosa yang pernah dia lakukan, kerjakan, fa'aghfirullah, pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, hal min taib. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan, dosa, kemaksiatan yang pernah dia lakukan, dia perbuat dalam kehidupannya, lalu kemudian dia bertaubat dan memperbaiki diri untuk berjanji tidak mengulangi lagi, wa atubu ilaih, pasti dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, saya berpesan untuk pribadi saya dan mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini, apalagi di penghujung daripada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini, galakkan, kuatkan, istiqomahkan, biasakan dan langgengkan, kontinuitaskan kita bahwa kita mengaku sebagai hamba Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha, sangat zat yang maha, mahanya maha. Di antaranya, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah ya karim, bahwa Allah adalah zat yang maha penerima taubat dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan pemaaf. Kita kategorikan Tuhan yang hobinya memberikan maaf kepada setiap hambanya. Justru kitalah yang merasa bosan untuk meminta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisipkan, selipkan di setiap pelaksanaan ibadah solat kita di dalam bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak untaian kata, ungkapan, luapkan bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah yang penuh khilaf, yang penuh dosa. Maka insya Allah 3 daripada urusan apa yang menjadi sebuah harapan kita, dambaan kita, cita-cita kita, pasti Allah akan mengabulkan keinginan harapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang cukup masyhur dan populer, yang sering didengung-dengungkan, disampaikan para dai dan daiyah, bahkan di seluruh masjid-masjid, musola, di surau di 10 terakhir malam bulan suci Ramadan. Yang kedua diantaranya, idza dakhalal ashrul awakhir min Ramadan, jika Rasulullah memasuki di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, wasadda mi'zaru, yaitu mengencangkan daripada ikat pinggangnya seraya asumsi berkeinginan untuk meningkatkan volume kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah riwayat Bapak Ibu, ketika di saat Rasulullah mengajak istri-istri beliau melaksanakan qiyamul lail, beliau memanjangkan suratnya, memanjangkan bacaan ayat Al-Qur'annya, sujudnya, tumakninanya. Kemudian seraya lepas daripada itu, istrinya bertanya, wahai Rasulullah, gerangan apa engkau tadi membaca surat yang begitu panjang? Kemudian Rasulullah menjawab jawaban yang cukup menarik perhatian buat kita semua. Apa jawaban Rasulullah? Apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah? Maka Bapak Ibu, ketika di saat ada Pak Imam kita masjid, ketika memimpin, memandu kita untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat witir atau sholat bil jamaah, kok suratnya panjang, Bapak Ibu harus bersyukur, bukan justru malah lari. Hari ini tarawihnya berapa? Kayaknya 8. Nanti lepas itu disambung sama Pak Imam. Pak Imamnya siapa? Oh iya Bu, kemarin itu suratnya yang dibaca Al-Baqarah, makanya kemarin tarawihnya itu 4,5 jam. Ya udah, besok kita harus cari kasih tahu informasi. Informasinya apa? Besoknya akhirnya ketemu sama Pak Imam. Pak Imam,
Kalau bisa nanti kalau terawih suratnya nggak usah panjang-panjang ya. Insya Allah Bu, kami juga capek kalau panjang. Emang kira-kira apa malam ini yang harus dibaca Pak Imam? Yaitu surat Al-Fil, pendek, ringkas. Saya mau nanya Pak Ustadz, Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina. Terus kemudian Al-Fil artinya apa? Gajah. Wah, berarti ini jauh lebih besar ya Pak Imam. Akhirnya besoknya nggak jadi sholat bil jamaah taraweh. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa di 10 malam terakhir ini, selain kita meningkatkan volume ketaatan kita kepada Allah, lepas 8 rakaat, kemudian malamnya qiyamul lail kita sambung. Kalau munfaridan sendiri boleh, silakan. Apalagi mohon maaf ketika disambung, dipandu, diprakasai oleh Pak Imam, kemudian dilanjutkan lagi di pertengahan malam setelah sepas melaksanakan sholat tasbih sendirian, silakan. Kemudian disempurnakan sholat 23 rakaat barangkali gitu. Kemudian yang kedua, selain Rasulullah menguatkan ikat pinggang beliau agar supaya beliau tetap berasumsi meningkatkan volume kualitas ibadah ketaatan kepada Allah, wa aiqadu ahlahu. Jadi Rasulullah ini adalah seorang manusia yang tidak sendiri, dalam arti kebakhilan, kelokean yang terjadi kepada diri kita itu sama sekali tidak terjadi Rasulullah. Rasulullah ketika di saat melakukan kebaikan, beliau bukan tampil sendirian, tapi mengajak keluarga-keluarganya, mengajak istri-istri dan anak-anak putra dan putrinya untuk serayah bersama-sama bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita melihat dari sisi bertanya dalam hati kita, siapa orang yang hebat di dunia ini ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling manfaat di dunia ini ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling dijamin pertama kali digaransi oleh Allah pertama kali masuk surga? Jawabannya adalah Rasulullah. Tapi ingat, Rasulullah itu sudah dijamin pertama kali orang yang masuk surga, memandu kita pertama kali masuk surga, tapi beliau kakinya bengkak ketika beribadah kepada Allah. Sampai beliau itu mengajak kepada keluarga-keluarganya seraya agar supaya kita ini masuk surga itu sama-sama, bukan sendirian. Nah, pertanyaan kita hari ini Bapak Ibu, sholat bil jamaah, terus anak-anak kita apakah sholat bil jamaah? Kita nggak pernah tahu. Istri kita yang ada di rumah saya, di rumah sana, apakah mereka melakukan apa yang hari ini kita lakukan? Itu yang menjadi pertanyaan garis besar, agar supaya diri kita lebih banyak introspeksi bahwa setiap perkepala ini semua adalah pemimpin yang suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ahyal laila. Rasulullah ini 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak taqarrub kepada Allah. Kalau kita pikir-pikir dalam kehidupan kita, kita yang belum dijamin, belum tahu pasti surga, belum pasti neraka barangkali. Itu saja mohon maaf, di 10 malam terakhir diminta, diusahakan, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka lihatlah Rasulullah, orang yang sudah digaransi pertama kali masuk surga, ketika di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau tetap menghidupkan malam-malamnya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di antara daripada bulan suci Ramadan setiap tahunnya sekali ini ada kebaikan-kebaikan yang terkumpul di dalamnya. Apa di antaranya disebutkan oleh hadis Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanata kullaha Ramadan li'annal hasana fihi mustami'ah." Ketika di saat umatku mengetahui tentang keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, pasti dia akan mengharapkan dalam 1 tahun full dan penuh itu menjadi bulan suci Ramadan. Apa kehebatan Ramadan? Li'annal hasana fihi mustami'ah. Kebaikan-kebaikan itu terkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Wa fihi saumi Ramadan.
Keistimewaan bulan Ramadan itu yang pertama di dalamnya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saling Allah senang cinta kepada kita. Kita tidak dibikin agar supaya kita gampang sakit. Dengan apa? Merefleksikan, membiasakan, mengkontinuitaskan untuk melaksanakan berpuasa. Puasa ini apa? Jaminan di antara yang kita ambil, sumu tasihu, puasalah kalian pasti akan dijamin sehat. Kalau kita melihat zaman dulu, mohon maaf Bapak Ibu perhatikan, dulu diabetes, asam urat dan komplikasi itu belum ada menyerang kita. Sekarang mohon maaf, jangankan asam urat menyerang orang yang 70 tahun, sekarang sudah 20 tahun banyak asam urat. Contoh di depan saya, kakinya udah kesemutan dari tadi. Umur padahal baru 20. Dulu tidak ada kita kenal yang namanya asam urat, atau lagi namanya diabetes, gula. Dulu tidak ada kita jumpai temui yang namanya penyakit produk-produk yang namanya diabetes atau gula naik turun barangkali. Sekarang berhamburan, berhadiran, berkunjung, berdatangan, 20 tahun merenggut nyawa karena diabetes. Demi Allah, ini faktor penyebab dari hasil satu. Kita ini sudah dijajah dari segi makanan-makanan, apalagi makanan yang sering kita konsumsi, makanan yang kurang halal dan barokah, sehingga penyemangat gairah untuk melaksanakan beribadah patah, putus, mati dalam hati kita. Mau sholat bil jamaah malas, mau baca Al-Quran malas, mau melaksanakan melangkah kaki ke masjid iya atau tidak, tidak atau iya, dipilih lebih tidurnya daripada sholat subuh bil jamaah. Ini faktor penyebab diantaranya aliran darah yang mengalir dalam tubuh jasad dan rohnya itu mengandung makanan yang kurang halal dan barokah. Makanya satu diantaranya, kalau kita ketika di saat berdoa, berhajat, bertaubat dan bermunajat kepada Allah, segala ungkapan, luapan, cita-cita yang kita harapkan di hadapan Allah, kok belum Allah mengabulkan, please jangan menyalahkan Allah. Bisa jadi harus ada yang harus kita servis, bengkel dan kita perbaiki. Bisa jadi makanan-makanan yang kita makan dan kita cerna itu mengandung makanan yang kurang halal dan barokah, sehingga tidak ada tembus pandang sebuah cahaya. Contoh, Bapak Ibu mempunyai seorang putra dan putri. Jangankan yang putra maupun putri, yang kembar saja karakter sifat yang berbeda. Yang satu Allahu Akbar naudzubillah, barangkali bandelnya 17 kecamatan setan. Yang satu lagi bandel 17 kecamatan kelurahan. Kita mohon maaf, please jangan menyalahkan anak kita, kebodohan, kekurangan, kelemahan. Tapi kitalah sebagai orang tua, jangan-jangan kita menyekokin makanan yang kurang halal dan barokah, makanya tumbuh dan berkembang, lahirlah seorang putra dan putri yang bangkang dan kurang ajar. Contoh, nak sholat aja sendiri, nak ngaji capek mah, nak ayolah datang ke masjid nanti. Karena tembus pandangnya tidak ada sebuah cahaya yang bisa memberikan aura kebaikan dalam dirinya, sehingga aura itu tertutup. Kenapa? Seringnya makanan-makanan yang kurang halal dan barokah sering tercekokin, sering termasukkan dalam perut anak kita, sehingga mengandung makanan yang subhat. Ini yang akan memperlambat doa kita tidak dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kenapa puasa ini menjadikan kita sehat? Saking Allah meminta agar supaya kita ini sehat. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau ada orang yang usia dan umurnya hampir 80, 90 bahkan 100 tahun. Semalam saya mengisi kajian di Tiban Ayu tepatnya, di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Saya spontan ketika subuh saya lihat beliau tidak ada. Namun ketika saya iktikaf sampai jam 9 pagi, saya temui setengah 9 ada seorang bapak-bapak tua renta. Wallahu alam, saya tanyakan kepada Pak Imamnya, apakah beliau orang itu tinggal di situ, mukim di sini, atau memang beliau
malaikat atau barangkali nabi, saya nggak ngerti, menyerupai manusia. Ketika beliau mengemanjatkan satu buah ikatan doa yang begitu sangat amat luar biasa, saya perhatikan dari kedekatan dan kejauhan. Tidak lama kemudian beliau mau keluar, saya kejar. Setelah saya kejar, saya tanya, "Pak, mohon izin tinggal di mana?" "Tinggal di Tiban 1," beliau menyampaikan. "Usia umur bapak berapa?" Ini demi Allah nggak bohong. "Berapa?" 99 tahun. Dek, saya kaget. "Pak, mohon izin sebelum bapak undur diri keluar dari masjid ini, bolehkah saya mengajukan satu buah pertanyaan kepada bapak? Mohon dijawab dengan jujur." "Iya, ada apa ya Pak?" "Apakah ada amalan yang bisa bapak lakukan sehingga bapak sehat bugar, mata pandangan tajam, telinga terdengar dengan seperti telinganya seperti pada umumnya, kemudian rambut biasa saja belum beruban?" Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Beliau mengatakan, "Saya tidak ada amalan yang khusus yang istimewa, tetapi saya pernah mengamalkan yang hingga saat ini tak pernah putus melaksanakan puasa Senin dan Kamis hampir 25 tahun. Dek, Allahu Akbar, pas sinkron. Tidak ada orang yang puasa kemudian sakit. Tidak ada orang yang menanamkan kegemaran sering melaksanakan ibadah puasa kemudian dia jatuh penyakit. Tidak. Tetapi ini menjadikan sebuah bukti. Tapi ada keanehan. Bapak saya mau berwudu, tidak ada beberapa menit beliau sudah tidak ada. Allahu Akbar. Ini menjadi pusat perhatian buat kita semua. Alangkah dan begitu luar biasa dan hebatnya puasa itu, selain bisa mensehatkan lahir batin, jasmani dan rohani kita, maka puasa itu memberikan kekuatan, kehebatan tersendiri, bisa memanjangkan usia umur kita. Kemudian yang kedua, wa fihi unzilal Quran. Ramadan itu dikatakan bulan yang hebat, bulan yang mulia, karena di dalamnya ada perkumpulan kebaikan. Satu di antaranya wa fihi unzilal Quran. Karena mulia Ramadan, di situ karena ada diturunkannya Al-Quran. Ini menjadikan sebuah bukti bahwa mungkin ada di antara kita yang 11 bulan kita tunggu, kita nanti Ramadan telah tiba, barangkali Al-Quran yang ada di rumah kita hanya cuma sekedar pajangan, hiasan, kemewahan belaka. Ayo kita sama-sama hadirkan hati kita, khusus yang ada di bulan suci Ramadan. Kita harus mempunyai target. Target apa Ramadan? Minimal setidaknya kita bisa khatmil Quran. Khatmil Quran tidak bisa, ya barangkali juz 30 atau juz 30 yang terakhir. Juz yang 30 tidak bisa, nawar lagi sama Allah, nego lagi sama Allah. Kadang-kadang kita ini gak sopan sama Allah. Nego apa? Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama seperti mengkhatamkan Al-Quran. Wa fi riwayatin ukhra, kita seperti membaca sepertiga daripada Al-Quran. Akhirnya Al-Quran surat Ikhlas terus yang dibaca. Makanya semua orang, siapa yang tidak senang ketika Pak Imam membaca surat Al-Ikhlas, keikhlasan itu tumbuh. Makanya kalau ketika di saat kita mohon maaf, apalagi di 10 malam terakhir ini, sering-seringlah banyak baca surat Al-Ikhlas, biar Allah tumbuhkan benih-benih keikhlasan dalam benak hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tafsir As-Sawi, di sini dijelaskan bahwa wa yuksaru minal istighfar wat tasbih wat tahmid wat tahlil wa anwa'udz dzikr. Di antara amalan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, selain kita mengharap dan kita memburu mencari Lailatul Qadar, maka sering-seringlah di situ amalkan yang cukup praktis, gampang dan mudah. Apa itu diantaranya? Di dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan, di 10 malam terakhir kalau kita mau mengamalkan, ingin mengharapkan malam Lailatul Qadar, wa yuksaru minal istighfar. Perbanyak baca istighfar kepada Allah. Sesuai apa yang saya sampaikan tadi itu di awal mukaddimah tadi,
bahwa malaikat telah memproklamirkan sebuah undang-undang al-min mustaghfirin. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, mengakui kesilapannya, pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, wat tasbih, banyak membaca kalimat tasbih, subhanallah subhanallah, wat tahmid, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wat takbir, kemudian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kalau tidak bisa dipisah, barangkali disambung jadi satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan kemudian kalau tidak bisa tasbih, barangkali sholat tasbih kita lakukan, amalkan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah wa anwa'udz dzikr, di antaranya adalah bermacam-macam zikir, di antaranya membaca surat Al-Ikhlas banyak di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang nomor berikutnya, wa fihi Lailatul Qadri, keistimewaan, kelebihan dan keagungan yang ada di bulan suci Ramadan. Bahkan Ramadan itu begitu hebat nilainya. Saking hebatnya bulan suci Ramadan, di situ ada wa fihi Lailatul Qadri, bahwa kehebatan kelebihan Ramadan yang ada dan hadir di tengah-tengah dalam kehidupan kita, terkumpulnya kebaikan di situ disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisar, yang mana satu malam yang ukurannya melebihi daripada 1000 bulan, yang diukurkan 83 lebih 4 bulan. Barang siapa yang mendapatkannya, pasti alangkah bangga dan bahagianya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya ulama ada menganalisis di antara daripada pendapat-pendapat khilafiyah tentang malam Lailatul Qadar. Di antaranya kalau kita melihat daripada contoh seperti Imam Maliki, kalau Imam Malik itu mengatakan malam Lailatul Qadar adalah dairatun fil ami kullu. Lailatul Qadar itu bisa jadi datangnya sepanjang tahun. Sepanjang tahun dalam arti bukan hanya cuma berlaku di dalam bulan suci Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lainnya. Bisa jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian pendapat yang berikutnya, wa ghalibuhu kaunuha fi Ramadan, tapi kebanyakan jumhurul ulama, ittifaqil ulama, kebanyakan malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan ada di dalam bulan suci Ramadan. Bisa jadi di awal, bisa jadi di pertengahan, bisa jadi di akhir. Kemudian yang ketiga, kalau menurut Imam Syafi'i, ini yang sering sangat populer. Di antaranya kalau kita melihat hurufnya Lailatul Qadar, Bapak perhatikan, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Hurufnya kalau dihitung Lailatul Qadar, hurufnya 9. Sedangkan di dalam surat Al-Qadar, bahwa ayat Al-Qadar diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali. Berarti kalau hurufnya 9 dikali 3 berarti 27. Berarti kebanyakan dulu malam Lailatul Qadar diprediksi dan dianalisis sering terjadi dan sering turun bertepatan tanggal 27 bulan suci Ramadan. Terus kemudian versi-versi yang lainnya banyak diantaranya. Tapi bukan berarti ini kita jadikan sebuah istihad keyakinan. Tapi saya yakin-yakinnya bahwa kalau kita sering terawih di awal sampai di penghujung Ramadan, berarti pasti kecantol Lailatul Qadarnya. Tidak mungkin. Contoh, ketika di saat ada pemancingan kolam ikan, hanya ikan 1 yang diberikan besar, ternyata di situ ada orang 30. Gak mungkin gak ada yang nyantol. Pasti satu di antaranya ada yang nyantol di dalam malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian kalau kita mengambil ini hanya cuma sebagai muqabalah saja. Kalau menurut An Abil Hasan As-Sadili, ulama tasawuf yang cukup mukasafah,
Beliau memprediksi malam Lailatul Qadar ini kalau memang jatuhnya kemarin awal bulan suci Ramadan adalah jatuh puasa kita hari Ahad, maka kemungkinan besar maka Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah bertepatan tanggal 23 bulan suci Ramadan. Kalau seandainya misal dan andai kata jikalau dan apabila, karena kemarin ini kita beda, sebagian ada yang mengatakan ada yang melaksanakan hari Sabtu, bisa jadi malam Lailatul Qadar itu turunnya tanggal 29 bulan suci Ramadan. Kemudian kalau seandainya ada lagi dilanjutkan, kalau hari Senin puasa kita, maka akan terjadi malam Lailatul Qadar itu tanggal 21 bulan suci Ramadan. Ini menurut ulama yang cukup mukasafah, yang cukup terbuka hatinya, yang benar-benar luar biasa. Barangkali tingkat kemuliaan kekaramahannya, barangkali tingkat kewaliannya, sehingga mohon maaf sekedar prediksi bisa jadi meleset. Tapi kita tidak memegang istihad yang memang itu hanya cuma sekedar prediksi, tapi yang terpenting adalah kita isi nilai selama bulan suci Ramadan ini dengan tarawih bil jamaah, dengan sholat isya bil jamaah, dengan sholat subuh bil jamaah, pasti nyantol malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang hadir, yang kunjung, yang duduk bersama-sama kita ini, mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, yang keempat terakhir adalah wafihi. Di antaranya kehebatan bulan suci Ramadan adalah wafihi sawabun nafila kasawabil fardi. Hebatnya bulan suci Ramadan itu ukuran daripada pahala yang nilainya sunnah itu akan menjadi kasawabil fardi. Maka ibu kalau sering memberikan buka takjil, jangan kita harus berfokus melihat kapan jadwalnya, tapi manfaatkan setiap hari, setiap saat. 10.000 minimal berikan gorengan, semakin banyak yang makan, semakin banyak yang mendoakan untuk kita. Artinya apa? Nah, ini Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa setiap apa yang hari ini kita dapatkan tak terlepas butuh doa daripada orang lain. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, ini mohon maaf Bapak Ibu, ibadah apa saja yang dikategorikan ibadah yang cukup kita sebut dengan ibadah mahdoh, yang hubungannya kepada Allah, pasti ujung-ujungnya sosial. Coba lihat, kita perhatikan. Sholat, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika engkau usai lepas melaksanakan ibadah solat, menyembah kepada Rabb dan Tuhanmu, ingat kau mempunyai hubungan yang baik yang harus kamu bangun, yang harus bina, yang harus kamu sambung. Kepada siapa? Kepada sahabat kanan kirimu. Kanan, assalamualaikum. Lihat tetangga kita bagaimana keadaan dan kabarnya. Kalau kita masakan yang enak, rendang sambal, bagi mereka. Harus adil. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan hanya cuma kanan, tapi kiri kita bagi. Itu sholat. Kemudian yang kedua, puasa. Apa puasa mengajarkan kepada kita? Lihat, ditutup dengan zakat. Ini artinya apa? Kalau kamu tidak bisa membayar zakat, maka gantung ibadah puasamu selama 1 bulan dan penuh. Selama yang kamu lakukan dalam kehidupanmu, gara-gara satu, kamu tidak mau menyambung sifat sosial solidaritas untuk menumbuh kembangkan rasa mahabbah, cinta kepada sesama sosial. Kemudian yang ketiga, haji. Perhatikan Bapak Ibu yang sering berangkat umroh, haji, ketika di saat sa'i kita lihat ya Sofah dan Marwah, lepas itu semua. Kemudian apa yang terjadi sebelum kita usai selesai mau berangkat balik? Kemudian ada tahallul cukur. Cukur itu bukan sendiri, tapi butuh kepada orang lain. Apa? Sosial. Kita ini tidak bisa dijauh-jauhkan daripada hidup bersosial dan bertetangga. Sehebat apapun kita, ibadah kita, baca Quran kita, kalau enggak mau baik dengan tetangga, maka Rasul mengatakan ketika di saat beliau didatangi malaikat Jibril, ada hadis yang cukup masyhur, sering dipakai para khutbah, sering dipakai para orang-orang yang memang ketika khatib Idul Fitri, di antaranya Jibril berdoa,
ya Rabb, jangan kau kabul terima puasa seorang muslim yang belum sempat meminta maaf kepada muslim yang lainnya. Satu, dosa yang banyak sering kita lakukan selain kepada Allah adalah dosa kepada tetangga. Kemudian yang kedua, ya Rabb, jangan kau kabul terima puasa seorang anak yang durhaka dengan orang tuanya. Kalau durhaka, cukuplah yang hanya di sumbar sana, dia dikutuko jadi batuo. Siapakah namanya? Maling kanduang. Bukan ibu kanduang, maling kanduang. Itu baru maling kundang, belum maling sandal, maling jemuran, dan maling-maling yang lainnya. Ini apa? Sosial lagi. Diikatkan seorang anak dengan orang tua. Makanya mohon maaf timbul ada dengan bahasa Syawalan, Idul Fitrian. Dengan apa menyambungnya? Sanak famili kerabat, anak kumpul jadi satu, abang ke adik, adik ke kakak, semua kumpul bersatu padu. Makanya ada orang yang pulang kampung berdesak-desakan, koper hilang. Ada yang mohon maaf naik kapal pesawat terbang anyut tanpa menyisakan relung-relung jasad roh manusia, mati kabeh. Mereka mau apa? Kepengen jumpa, melihat raut muka, memandang kedua orang tua kita. Karena kita ini mohon maaf perantau yang pasti akan kembali ke kampung kita. Nah, telinga ini kalau kita tidak sering-sering untuk sering mendengarkan nasihat kepada orang lain, termasuk orang tua kita, Cung, gimana kabarmu di Batam? Itu orang tua yang ditanyai. Alhamdulillah Umi baik. Gimana keadaan istrimu, Cung? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik Umi. Gimana anakmu itu yang bandelnya gak ketulungan itu? Mana kok gak kamu ajak? Sekarang alhamdulillah lagi mondok. Nah, itu orang tua. Nanti ketika batin orang tua itu ketika mendengarkan sebuah nasihat anak terhadap orang tuanya, maka akan tumbuh dan timbul, ya Allah, berkahi dan rahmati anak-anak dan cucuku dimanapun mereka berada. Kemudian Rasul mengatakan ad-du'aul walad ala walidihi kadu'ain nabili ummati. Kekuatan doa orang tua terhadap seorang putra putri dan anak-anaknya itu kekuatan selevel, serating, sekelas seperti doanya Rasulullah. Kadu'ain nabi li ummatihi, seperti doanya Rasulullah terhadap umat Rasulullah. Kemudian yang terakhir di antaranya doa Jibril adalah, ya Rabb, jangan kau kabul terima puasa daripada seorang istri yang berani terhadap suaminya. Ibu dengar suara saya? Ibu dengar suara saya? Seorang istri yang berani atau durhaka terhadap suaminya. Seorang istri bantah, tanya, demo, Ustadz, itu kan seorang suami, seorang istri yang durhaka dengan seorang suami. Apakah ada Ustadz kalau seandainya dibalik? Dibalik apa, Bu? Banyak sekarang ada seorang suami melantarkan seorang istri. Banyak seorang suami yang durhaka dengan seorang istri. Barangkali saya menjawab satu, hadisnya belum ada. Karena yang disampaikan adalah seorang istri yang durhaka berani bangkang dengan suaminya. Kalau seorang istri itu motonya satu, surga manut, neraka katut. InsyaAllah ini saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah, ada keberkahannya. Karena waktu telah membatasi kita, mudah-mudahan Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa di penghujung terakhir di bulan suci Ramadan, dan kita bisa menyandang predikat sebagai la'allakum tattaqun. Ini saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah, dan ada keberkahannya. Kawan teman sahabat kita yang belum sempat kunjung hadir duduk berkumpul bersama-sama kita, insyaallah mendapatkan doa yang sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil
علينا ببركة هذا الشهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها